Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa ada seseorang yang begitu sulit dilupakan? Padahal hubungan kalian mungkin sudah lama berakhir. Tidak ada lagi pesan, tidak ada lagi pertemuan, bahkan mungkin dia sudah menjalani hidupnya sendiri. Namun anehnya, namanya masih sesekali muncul di pikiranmu. Kenangannya masih terasa hidup, seolah waktu tidak pernah benar-benar menghapusnya. Bagaimana jika ada alasan yang lebih dalam dari sekadar cinta atau kenangan? Dalam beberapa kepercayaan spiritual, ada teori yang mengatakan bahwa seseorang yang sangat sulit dilupakan mungkin bukanlah orang asing bagi jiwamu. Mereka dipercaya pernah menjadi bagian penting dari kehidupanmu yang lain, jauh sebelum kamu lahir ke dunia yang sekarang. Benarkah kalian pernah bersama di kehidupan sebelumnya? Ataukah ini hanya cara hati menjelaskan perasaan yang tidak mampu dipahami oleh logika? Di video ini, kita akan membahas 5 teori dan kepercayaan yang mencoba menjelaskan mengapa ada orang-orang tertentu yang meninggalkan jejak begitu dalam, hingga terasa mustahil untuk dilupakan. Pastikan kamu menonton sampai akhir, karena bisa jadi salah satu penjelasan ini sangat berkaitan dengan apa yang sedang kamu rasakan saat ini. Salah satu alasan yang sering disebut dalam berbagai kepercayaan spiritual mengenai seseorang yang sulit dilupakan adalah karena adanya hubungan yang sudah terjalin sebelum kehidupan saat ini. Teori ini banyak ditemukan dalam ajaran yang mempercayai reinkarnasi, yaitu keyakinan bahwa jiwa dapat terlahir kembali berkali-kali dalam kehidupan yang berbeda. Menurut kepercayaan tersebut, tidak semua orang yang kita temui adalah sosok yang benar-benar baru bagi jiwa kita. Ada beberapa orang yang dipercaya pernah memiliki hubungan penting dengan kita di kehidupan sebelumnya, baik sebagai pasangan, sahabat, anggota keluarga, maupun seseorang yang pernah memberikan pengaruh besar dalam perjalanan hidup kita. Karena itulah, ketika bertemu dengan orang tersebut di kehidupan sekarang, muncul perasaan yang sulit dijelaskan. Meskipun baru mengenalnya dalam hitungan hari atau minggu, kamu merasa sangat nyaman berada di dekatnya. Percakapan terasa mengalir begitu saja. Tidak ada kecanggungan seperti ketika bertemu orang baru pada umumnya. Bahkan terkadang muncul perasaan seolah-olah kamu sudah mengenalnya selama bertahun-tahun. Banyak orang yang mempercayai konsep ini menggambarkan pengalaman tersebut sebagai perasaan pulang. Seolah ada bagian dari diri mereka yang langsung mengenali kehadiran orang itu tanpa membutuhkan alasan yang jelas. Logika mungkin mengatakan bahwa kalian baru saja bertemu, tetapi hati terasa seperti sedang bertemu kembali dengan seseorang yang pernah dikenal sejak lama. Dalam dunia spiritual, fenomena ini sering disebut sebagai pengenalan jiwa atau soul recognition. Bukan pikiran yang mengenali seseorang, melainkan jiwa yang merasakan kembali koneksi lama yang pernah terjalin. Karena itu, ikatan yang terbentuk seringkali terasa lebih kuat dibandingkan hubungan dengan orang lain. Menariknya, teori ini juga digunakan untuk menjelaskan mengapa beberapa orang begitu sulit dilupakan. Jika hubungan tersebut memang memiliki akar yang lebih dalam menurut kepercayaan ini, maka perasaan yang muncul tidak hanya berasal dari pengalaman di kehidupan sekarang. Ada jejak emosional yang dipercaya sudah terbentuk sejak masa lalu dan terus terbawa hingga saat ini. Itulah sebabnya, meskipun hubungan telah berakhir atau jarak telah memisahkan, kenangan tentang mereka masih terasa begitu kuat. Kamu mungkin sudah mencoba melanjutkan hidup, bertemu banyak orang baru, bahkan menjalani hubungan yang berbeda. Namun ada bagian dari dirimu yang tetap mengingat sosok tersebut tanpa alasan yang benar-benar masuk akal. Tentu saja, dari sudut pandang psikologi, perasaan ini bisa dijelaskan sebagai keterikatan emosional yang kuat atau pengalaman yang sangat berkesan. Namun bagi mereka yang mempercayai kehidupan sebelumnya, perasaan akrab yang muncul secara instan dianggap sebagai petunjuk bahwa pertemuan itu bukanlah sebuah kebetulan. Benar atau tidaknya teori tersebut, satu hal yang menarik untuk dipikirkan adalah bahwa terkadang ada orang-orang tertentu yang masuk ke dalam hidup kita dan meninggalkan kesan yang jauh lebih dalam dibandingkan orang lain. Mereka terasa berbeda sejak awal pertemuan, dan entah mengapa, kehadiran mereka terus hidup di dalam ingatan kita, bahkan ketika waktu terus berjalan. Mungkin itu hanya kenangan biasa, atau mungkin, seperti yang diyakini sebagian orang, jiwa kita sedang mengingat sebuah kisah yang pernah terjadi jauh sebelum kehidupan ini dimulai.
Dalam beberapa kepercayaan spiritual, ada sebuah gagasan bahwa setiap hubungan yang kita jalani meninggalkan jejak energi. Semakin dalam hubungan tersebut, semakin kuat pula energi yang tercipta antara dua orang. Energi ini dipercaya tidak selalu berakhir ketika hubungan berakhir. Dalam beberapa kasus, ikatan itu diyakini tetap ada dan terus memengaruhi kedua pihak, bahkan setelah mereka berpisah. Menurut teori ini, seseorang yang sulit dilupakan bisa jadi adalah orang yang memiliki urusan yang belum selesai dengan kita. Bukan dalam arti fisik, melainkan secara emosional dan spiritual. Mungkin ada perasaan yang tidak pernah tersampaikan, janji yang tidak pernah terpenuhi, atau pelajaran hidup yang belum benar-benar dipahami oleh salah satu pihak. Karena itulah, meskipun waktu telah berlalu, pikiran tentang mereka masih sering muncul secara tiba-tiba. Kadang saat sedang bekerja, sebelum tidur, atau bahkan ketika sedang menikmati hidup seperti biasa. Tidak ada pemicu yang jelas, tetapi sosok mereka seolah hadir kembali dalam ingatan. Sebagian orang yang mempercayai teori ini menganggap bahwa jiwa sedang mencoba menarik perhatian kita terhadap sesuatu yang belum selesai. Mereka percaya bahwa selama pelajaran tersebut belum dipahami, atau selama emosi tertentu belum dilepaskan, ikatan itu akan terus terasa. Menariknya, teori ini juga menjelaskan mengapa beberapa hubungan terasa begitu intens meskipun berlangsung singkat. Ada orang yang hanya hadir selama beberapa bulan, tetap meninggalkan bekas yang lebih dalam dibandingkan hubungan yang berlangsung bertahun-tahun. Dalam pandangan spiritual, hal itu dianggap sebagai tanda bahwa hubungan tersebut membawa misi atau pelajaran yang sangat penting. Bukan berarti kamu harus kembali kepada orang tersebut. Justru banyak ajaran spiritual mengajarkan bahwa tujuan dari ikatan itu adalah untuk membuatmu bertumbuh. Ketika pelajarannya telah dipahami dan emosinya telah diterima dengan ikhlas, ikatan yang terasa berat perlahan akan berubah menjadi kenangan yang damai. Karena itu, jika ada seseorang yang terus hadir dalam pikiranmu, sebagian kepercayaan spiritual menyarankan untuk bertanya kepada diri sendiri, apa yang sebenarnya dia ajarkan kepadaku? Sebab mungkin yang belum selesai bukanlah hubungannya, melainkan pelajaran yang ditinggalkannya. Salah satu teori yang paling populer dalam dunia spiritual adalah konsep soulmate atau belahan jiwa. Namun, tidak seperti yang sering digambarkan dalam kisah romantis, soulmate tidak selalu berarti pasangan hidup yang akan menemanimu selamanya. Dalam kepercayaan New Age, soulmate adalah jiwa yang memiliki hubungan sangat dekat dengan jiwa kita sejak lama. Mereka dipercaya berulang kali bertemu dalam berbagai kehidupan dengan peran yang berbeda-beda. Kadang menjadi pasangan, sahabat, saudara, guru, bahkan seseorang yang pernah menyakiti kita untuk memberikan pelajaran penting. Lebih jauh lagi, ada konsep yang disebut soul contract atau kontrak jiwa. Teori ini menyatakan bahwa sebelum lahir ke dunia, jiwa-jiwa tertentu membuat kesepakatan untuk saling bertemu dan membantu perkembangan satu sama lain. Mereka hadir pada waktu yang tepat untuk memberikan pengalaman yang dibutuhkan, meskipun pengalaman itu terkadang menyakitkan. Karena itulah, ada orang-orang tertentu yang kehadirannya terasa mengubah hidup kita secara drastis. Setelah mengenal mereka, cara berpikir kita berubah. Prioritas hidup berubah. Bahkan arah masa depan kita bisa berubah sepenuhnya. Mereka seolah datang membawa sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh orang lain. Menurut teori ini, alasan kamu sulit melupakan seseorang bukan selalu karena kamu masih mencintainya. Bisa jadi karena jiwamu menyadari bahwa orang tersebut memainkan peran yang sangat penting dalam perjalanan hidupmu. Mereka hadir bukan sekadar untuk menjadi bagian dari cerita, tetapi untuk mengubah jalan cerita itu sendiri. Yang menarik, banyak kepercayaan spiritual menegaskan bahwa soulmate tidak selalu ditakdirkan untuk bersama selamanya. Ada soulmate yang hanya hadir sebentar, memberikan pelajaran besar, lalu pergi. Meskipun singkat, dampaknya bisa bertahan seumur hidup. Inilah yang membuat beberapa orang tetap sulit dilupakan, bahkan setelah bertahun-tahun berlalu. Bukan karena hubungan itu sempurna, tetapi karena mereka meninggalkan jejak yang begitu dalam di dalam jiwa. Mereka menjadi bagian dari proses pertumbuhan yang membentuk dirimu menjadi pribadi yang sekarang. Dalam pandangan spiritual ini, setiap pertemuan memiliki tujuan. Dan terkadang,
Orang yang paling sulit dilupakan bukanlah orang yang paling lama bersama kita, melainkan orang yang paling banyak mengubah kita. Salah satu hal yang paling membingungkan ketika seseorang sulit dilupakan adalah munculnya rasa rindu yang seolah tidak memiliki alasan yang jelas. Hubungan mungkin sudah berakhir lama, komunikasi sudah tidak ada. Bahkan kehidupan masing-masing telah berjalan ke arah yang berbeda. Namun entah mengapa, sesekali muncul perasaan kehilangan yang begitu kuat, seolah ada bagian dari diri yang masih terhubung dengan mereka. Dalam beberapa kepercayaan spiritual yang mempercayai reinkarnasi dan perjalanan jiwa, fenomena ini dianggap sebagai bentuk ingatan jiwa. Berbeda dengan ingatan biasa yang tersimpan di dalam otak, ingatan jiwa dipercaya tersimpan jauh lebih dalam dan tidak selalu dapat dijelaskan dengan logika. Menurut teori ini, meskipun pikiran sadar tidak mengingat kehidupan sebelumnya, jiwa masih menyimpan jejak pengalaman yang pernah dilalui. Ketika bertemu seseorang yang memiliki hubungan kuat dengan kita di masa lalu, jejak tersebut dipercaya dapat aktif kembali. Akibatnya, muncul perasaan akrab, nyaman, atau bahkan rindu yang terasa sangat mendalam tanpa sebab yang jelas. Itulah mengapa sebagian orang merasa kehilangan seseorang secara berlebihan dibandingkan lamanya hubungan yang pernah dijalani. Secara logika, mungkin hubungan itu tidak berlangsung lama. Namun secara emosional, dampaknya terasa begitu besar. Dalam pandangan spiritual, hal ini dianggap terjadi karena hubungan tersebut memiliki akar yang jauh lebih dalam daripada yang terlihat di kehidupan saat ini. Ada pula kepercayaan yang mengatakan bahwa jiwa dapat mengenali energi yang pernah dekat dengannya. Ketika hubungan itu terputus, jiwa merasakan kekosongan yang sulit dijelaskan oleh pikiran. Akibatnya, rasa rindu muncul berulang kali, bahkan ketika seseorang sudah berusaha melanjutkan hidup. Sebagian orang juga mengalami momen-momen aneh, seperti tiba-tiba memikirkan seseorang tanpa alasan, memimpikannya berulang kali, atau merasakan emosi tertentu ketika mendengar nama atau melihat sesuatu yang mengingatkan pada dirinya. Dalam sudut pandang spiritual, pengalaman seperti ini sering dianggap sebagai tanda bahwa ikatan tersebut masih meninggalkan jejak yang kuat di dalam jiwa. Namun menariknya, banyak ajaran spiritual tidak menyarankan seseorang untuk terus terjebak dalam kerinduan tersebut. Sebaliknya, mereka mengajarkan bahwa rasa rindu itu perlu dipahami, bukan diikuti tanpa batas. Karena terkadang, tujuan dari perasaan itu bukan untuk membuat kita kembali kepada masa lalu, melainkan untuk membantu kita memahami sesuatu tentang diri sendiri. Mungkin orang itu hadir untuk mengajarkan arti cinta. Mungkin mereka mengajarkan kehilangan, kesabaran, atau penerimaan. Dan mungkin alasan mereka masih sulit dilupakan bukan karena mereka harus kembali, tetapi karena pelajaran yang mereka tinggalkan belum sepenuhnya dipahami. Benar atau tidaknya teori tentang ingatan jiwa, satu hal yang sering dirasakan banyak orang adalah bahwa ada kerinduan tertentu yang terasa berbeda dari biasanya. Kerinduan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tidak bisa diukur dengan waktu, dan terkadang tetap tinggal di dalam hati meskipun segala sesuatu telah berubah. Dalam kepercayaan spiritual, itulah yang disebut sebagai bisikan jiwa yang sedang mengingat sesuatu yang bahkan pikiran tidak mampu mengingatnya. Ketika seseorang begitu sulit dilupakan, kebanyakan orang menganggap itu berarti mereka ditakdirkan untuk bersama. Namun dalam banyak kepercayaan spiritual, pandangan tersebut tidak selalu benar. Justru ada keyakinan bahwa tujuan dari sebuah pertemuan tidak selalu untuk memiliki satu sama lain, melainkan untuk saling memberikan pelajaran yang dibutuhkan oleh jiwa. Menurut konsep ini, setiap orang yang masuk ke dalam hidup kita membawa sebuah peran. Ada yang hadir untuk menemani perjalanan panjang, ada yang datang untuk memberikan kebahagiaan, dan ada pula yang muncul hanya untuk mengajarkan pelajaran yang sangat berharga sebelum akhirnya pergi. Karena itu, orang yang paling sulit dilupakan belum tentu adalah orang yang paling cocok untuk kita. Bisa jadi mereka adalah orang yang memberikan perubahan terbesar dalam hidup kita. Mereka mengajarkan arti cinta ketika kita belum pernah mencintai sedalam itu. Mereka mengajarkan kehilangan ketika kita terlalu bergantung pada seseorang. Atau mereka mengajarkan penerimaan ketika hidup tidak berjalan sesuai harapan. Dalam kepercayaan spiritual yang meyakini perjalanan jiwa, setiap pengalaman dianggap memiliki tujuan.
Bahkan hubungan yang berakhir dengan luka sekalipun dipercaya bukanlah kesalahan atau kebetulan. Semua itu merupakan bagian dari proses pertumbuhan yang harus dilalui agar jiwa menjadi lebih matang dan bijaksana. Itulah sebabnya beberapa orang tetap terkenang selama bertahun-tahun. Bukan karena kita masih membutuhkan mereka dalam kehidupan saat ini, tetapi karena mereka pernah menjadi bagian penting dari proses pembentukan diri kita. Mereka meninggalkan jejak yang mengubah cara kita memandang cinta, kehidupan, dan diri sendiri. Teori ini juga mengajarkan bahwa melepaskan bukan berarti melupakan. Melepaskan berarti menerima bahwa seseorang telah memainkan perannya dalam hidup kita, lalu membiarkan cerita itu berakhir dengan damai. Kita tidak harus menghapus kenangannya, tidak harus membenci masa lalunya, dan tidak harus berpura-pura bahwa semua itu tidak pernah terjadi. Sebaliknya, kita diajak untuk menghargai setiap pengalaman yang pernah diberikan, karena tanpa pertemuan itu, mungkin kita tidak akan menjadi pribadi yang sekarang. Mungkin kita tidak akan belajar tentang kekuatan, kesabaran, atau cara bangkit setelah terluka. Dalam sudut pandang spiritual, saat seseorang akhirnya memahami pelajaran yang dibawa oleh sebuah hubungan, beban di hatinya perlahan akan berkurang. Kenangan yang dulu menyakitkan berubah menjadi rasa syukur. Kerinduan yang dulu mengikat berubah menjadi doa yang tulus. Dan kehilangan yang dulu terasa berat berubah menjadi bagian dari perjalanan hidup yang dapat diterima dengan lapang dada. Maka jika ada seseorang yang masih sulit kamu lupakan hingga hari ini, mungkin pertanyaan yang perlu diajukan bukanlah mengapa dia pergi, melainkan apa yang dia ajarkan kepadaku. Karena bisa jadi, tujuan sebenarnya dari pertemuan itu bukan untuk membuat kalian bersama selamanya, melainkan untuk membuatmu tumbuh menjadi versi dirimu yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi perjalanan hidup yang masih panjang di depan. Jadi benarkah seseorang yang sulit kamu lupakan adalah orang yang pernah bersamamu di kehidupan sebelumnya? Tidak ada bukti ilmiah yang dapat memastikan hal tersebut. Namun dalam berbagai kepercayaan spiritual, perasaan terhubung yang sangat kuat, kerinduan yang sulit dijelaskan, dan ikatan yang terus terasa meski waktu telah berlalu sering dianggap sebagai tanda adanya hubungan jiwa yang lebih dalam. Terlepas dari benar atau tidaknya teori tersebut, satu hal yang pasti adalah bahwa setiap orang yang hadir dalam hidup kita membawa makna tertentu. Ada yang datang untuk menemani, ada yang datang untuk mengubah, dan ada yang datang untuk mengajarkan pelajaran berharga sebelum akhirnya pergi. Jika hari ini masih ada seseorang yang sulit kamu lupakan, jangan terburu-buru menganggap itu sebagai kelemahan. Mungkin kenangan itu hadir untuk mengingatkanmu tentang perjalanan yang pernah kamu lalui dan pelajaran yang telah membuatmu menjadi pribadi yang lebih kuat. Karena pada akhirnya, bukan tentang siapa yang berhasil kita miliki, melainkan tentang siapa yang berhasil mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Jika kamu menikmati pembahasan seperti ini, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Menurutmu, apakah ada seseorang yang hingga hari ini masih sulit kamu lupakan? Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga harimu penuh ketenangan, kebahagiaan, dan makna.